Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, saya Nurul Ismi dengan NIM 212790012. Di sini saya akan membahas tentang materi analisis Big Data dalam perdagangan dan keuangan internasional. Langsung saja untuk agenda yang akan saya bahas. Yang pertama, pengertian analis Big Data. Kemudian yang kedua ada karakteristik Big Data analis. Yang ketiga, faktor yang mempengaruhi analis Big Data dalam perdagangan dan keuangan internasional. Yang keempat, manfaat analis Big Data dalam perdagangan dan keuangan internasional. Kemudian yang kelima, ada kekurangan analis Big Data dalam perdagangan dan keuangan internasional. Dan yang keenam, ada tantangan terbesar dalam pengolahan analis Big Data. Baik, untuk slide berikutnya sudah masuk di materi, di mana materi pertama adalah pengertian analis Big Data. Analis Big Data adalah proses pengumpulan, pengolahan, dan interpretasi data yang sangat besar, kompleks, dan beragam untuk menghasilkan wawasan yang berharga dan informasi yang tepat digunakan untuk pengambilan keputusan. Big Data mencakup volume data yang sangat besar, kecepatan pengumpulan data yang tinggi, serta keragaman sumber data yang berasal dari berbagai sumber termasuk data terstruktur dan tidak terstruktur. Baik, kemudian slide selanjutnya ada karakteristik Big Data Analyst. Yang pertama ada volume, di mana volume ini merujuk pada kuantitas data yang sangat besar. Big Data dalam skala yang jauh lebih besar oleh sistem dan perangkat lunak tradisional. Data ini bisa mencapai VTEP atau SKBit. Yang kedua ada varietas, di mana karakteristik ini mengacu pada beragamnya jenis data yang digunakan dalam analis Big Data. Dan data ini dapat mencakup data terstruktur seperti database relasional. Kemudian yang ketiga ada kecepatan. Kecepatan ini merujuk pada kecepatan pengumpulan, pengolahan, dan analis data. Beberapa data dalam Big Data harus diakses dan dianalisis dalam waktu yang nyata atau hampir waktu nyata, seperti data streaming dari sensor IoT atau data media sosial yang terus berubah. Selanjutnya ada veracity. Ini mencakup kualitas dan akurasi data. Big Data seringkali sangat beragam dan perlu mengatasi kualitas data agar hasil analis akurat dan dapat diandalkan. Kemudian variabilitas, di mana variabilitas ini mengacu pada perubahan pola data dari waktu ke waktu. Data dapat mengalami fluktuasi musiman atau perubahan tren yang memerlukan pemahaman yang mendalam untuk menganalisis dan mengantisipasi. Baik, untuk slide berikutnya ada faktor yang mempengaruhi analis Big Data dalam perdagangan dan keuangan internasional. Jadi, analis Big Data ini memiliki dampak yang signifikan dalam perdagangan dan keuangan internasional, di mana faktor yang mempengaruhi proses analis Big Data dalam konteks ini termasuk yang pertama ada volume data, di mana volume data ini kuantitas data yang dihasilkan dalam perdagangan dan keuangan internasional sangat besar. Volume data yang besar dapat membuat tantangan dalam pengumpulan, penyimpanan, dan pengolahan data. Yang kedua ada kecepatan data. Transaksi keuangan dan perubahan pasar terjadi dalam hitungan detik. Oleh karena itu, kecepatan pengumpulan dan analis data sangat penting. Analis real time di mana kebutuhan yang umum dalam perdagangan dan keuangan internasional. Kemudian yang ketiga ada keragaman data. Data dalam perdagangan dan keuangan internasional bisa sangat beragam termasuk data harga saham, mata uang asing, berita pasar, dan ekonomi.
dan masih banyak lagi. Kemudian selanjutnya ada akurasi data, di mana kualitas dan akurasi data sangat penting dalam analisis keuangan. Kualitas data yang buruk dapat menghasilkan analis yang salah dan keputusan yang buruk pula. Kemudian selanjutnya ada regulasi dan kepatuhan. Perdagangan dan keuangan internasional sangat diatur. Faktor-faktor regulasi dan kepatuhan seperti GDPR atau Regulasi Perlindungan Data Umum di Eropa dapat mempengaruhi bagaimana data dikumpulkan, disimpan, dan digunakan. Selanjutnya ada manfaat analis big data dalam perdagangan dan keuangan internasional. Yang pertama ada prediksi perubahan pasar. Analisis big data memungkinkan untuk mengidentifikasi tren pasar, mengantisipasi perubahan ekonomi global, dan memprediksi fluktuasi mata uang asing serta harga komoditas. Yang selanjutnya ada manajemen risiko. Dengan analis big data, perusahaan dapat mengidentifikasi dan mengelola risiko lebih baik. Ini termasuk manajemen risiko mata uang, risiko kebijakan pemerintah, risiko geopolitik, dan risiko kredit. Kemudian ada optimasi portofolio investasi. Analis big data dapat membantu investor untuk memilih portofolio investasi yang lebih cerdas dengan mengidentifikasi peluang investasi yang sesuai dengan tujuan dan profil risiko mereka. Selanjutnya ada peningkatan efisiensi perdagangan, di mana analis big data dapat mengoptimasikan proses perdagangan dan mengurangi biaya transaksi. Ini dapat mementingkan efisiensi dan keuntungan dalam perdagangan internasional. Selanjutnya ada pengambilan keputusan yang lebih baik. Dengan analis big data yang lebih mendalam, para pemimpin dan pengambil keputusan dapat membantu keputusan yang lebih tepat dan terinformasi. Ini membantu dapat merencanakan strategi bisnis, alokasi sumber daya, dan pengambilan keputusan sehari-hari. Selanjutnya ada kekurangan analis big data dalam perdagangan dan keuangan internasional. Meskipun analis big data memiliki banyak manfaat dalam perdagangan dan keuangan internasional, tapi ada beberapa kekurangan yang perlu diperhatikan. Yang pertama ada biaya implementasi. Biaya implementasi mengumpulkan, menyimpan, dan mengolah data dalam skala besar dapat sangat mahal. Organisasi perlu berinvestasi dalam infrastruktur dan sumber daya manusia yang diperlukan untuk melakukan analis big data dengan data yang lebih baik. Kemudian yang kedua ada kompleksitas data. Dalam data perdagangan dan keuangan internasional dapat sangat kompleks dan bervariasi. Selanjutnya, privasi dan kepatuhan. Terdapat isu privasi data yang penting terutama dalam lingkungan yang diatur ketat. Organisasi perlu mematuhi regulasi seperti GDPR dan melindungi data pribadi pelanggan dengan sangat baik. Yang keempat ada pengamanan data. Semakin banyak data yang diakses dan dianalisis, semakin besar resiko keamanan. Data sensitif dalam perdagangan dan keuangan internasional harus dijaga dengan sangat baik agar tidak jatuh ke tangan yang salah. Selanjutnya ada ketergantungan pada teknologi. Organisasi yang mengandalkan analis big data dapat menjadi sangat tergantung pada teknologi. Gangguan atau kegagalan sistem dapat memiliki dampak besar pada operasi. Selanjutnya ada tantangan terbesar dalam pengolahan dan analis big data. Tantangan terbesar dalam analis big data termasuk yang pertama ada volume data yang besar. Volume data yang besar memerlukan infrastruktur komputasi yang kuat dan penyimpanan yang besar pula. Kemudian yang kedua ada varietas data. Data dalam big data seringkali memiliki berbagai format termasuk data terstruktur, semi terstruktur, dan tidak terstruktur. Integrasi data yang rumit ini sangat bervariasi sehingga memungkinkan varietas data menjadi sangat rumit pula. Kemudian yang ketiga ada kecepatan data. Beberapa data dalam big data harus diakses dan dianalisis dalam waktu nyata atau hampir waktu nyata. Hal ini memerlukan infrastruktur yang mendukung analis atau real time. Yang keempat ada kualitas data, keselamatan dan privasi data.
Dalam pengolahan big data, keamanan data menjadi isu krusial, perlindungan data sensitif, dan kepatuhan dengan regulasi privasi adalah tantangan yang sangat besar. Kemudian yang kelima ada tingkat kecepatan analis. Dalam beberapa kasus, data harus dianalis dengan sangat cepat agar wawasan dapat diperoleh dalam waktu yang bermanfaat. Pengolahan big data dalam waktu yang cepat adalah tantangan yang sangat teknis. Baik, itulah materi yang sempat saya paparkan. Untuk kesimpulannya, di mana analis big data adalah proses pengumpulan, pengolahan, dan interpretasi data yang sangat besar, kompleks, dan beragam untuk menghasilkan wawasan yang berharga dan informasi yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan. Big data dapat mencakup volume data yang sangat besar, kecepatan pengumpulan data yang tinggi, serta keragaman sumber data yang berasal dari berbagai sumber termasuk data terstruktur dan tidak terstruktur. Sekian presentasi yang sempat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.